Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari ini atas qadar dan rahmat Allah kita bisa berjumpa kembali. Semoga pertemuan kita hari ini oleh Allah diberi manfaat dan barokah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, ketika telah diserukan, apa li sholati sholat miyaumil jumu'ah, di dalam hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kamu sekalian, ila dzikrillah, untuk mengingat Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Wadaru, dan meninggalkanlah kamu sekalian, al-bai'a, pada jual beli. Dalikum, demikian itu, mementingkan sholat Jumat daripada jual beli, iku khairun, lebih baik, lakum, bagi kamu sekalian, dibanding mementingkan jual beli dengan meninggalkan sholat Jumat. In kuntum, jika ada kamu sekalian, iku tak lamun, mengetahui siapa kamu sekalian, bahwasanya mementingkan sholat Jumat daripada jual beli itu lebih baik bagi kamu sekalian, maka kerjakanlah. Jangan sampai kamu sekalian mementingkan jual belimu dengan meninggalkan sholat Jumat. Faedah qudiyat, lalu ketika telah diselesaikan apa as-sholatu, sholat Jumat itu, fangtasiru, maka bertebaranlah kamu sekalian, fil ardi, di dalam bumi, untuk melanjutkan aktivitas masing-masing dari kamu sekalian. Lalu ketika sholat Jumat itu sudah selesai, silahkan melanjutkan aktivitas masing-masing dari kamu sekalian. Wabtagu, dan mencarilah kamu sekalian, min fadlillah, sebagian dari keutamaan dari Allah, yaitu mencari rezeki. Wadkuru, dan ingatlah kamu sekalian, Allah, pada Allah, kasiron, dengan ingat sebanyak-banyaknya. Maksudnya, kamu kalau ingat Allah jangan hanya ketika sholat saja, tapi di dalam segala keadaan selalu ingatlah kepada Allah. La'alakum, agar kamu sekalian, iku tuflihun, mendapatkan keuntungan siapa kamu sekalian di dunia dan di akhirat. Dari ayat tersebut telah dipahami bahwasanya bekerja itu juga termasuk sebagian dari perintah Allah. Mencari rezeki itu termasuk sebagian dari perintah Allah. Jadi mencari rezeki itu adalah perintah Allah. Turunnya ayat ini dikarenakan dulu ketika Nabi sedang melaksanakan sholat Jumat bersama para sahabatnya, ketika Nabi sedang khutbah, ada para pedagang yang datang dengan membawa bunyi-bunyian agar diketahui bahwasanya ada pedagang yang datang. Mendengar suara bunyi-bunyian itu, para sahabat bergegas keluar masjid meninggalkan Nabi yang sedang khutbah.
akhirnya ditegur oleh Allah seperti ini. Jadi bekerja itu juga ibadah, sholat Jumat itu juga ibadah. Tapi jika antara bekerja dan sholat Jumat itu bertepatan waktunya, harus ada skala prioritas. Diprioritaskan sholat Jumat dulu, baru nanti setelah sholat Jumat bekerjanya dilanjutkan kembali. Jadi bekerja itu termasuk perintahnya Allah. Bekerja itu termasuk ibadah juga, karena juga ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya begini hadisnya. An Anas, dari sahabat Anas, Kola berkata siapa Anas, Kola telah bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa tidak ada, iku bi khairikum sebaik-baiknya orang dari kamu sekalian, sopo man orang, taroka yang telah meninggalkan siapa orang, dunyahu pada keduniaannya, li akhiratihi untuk menempuh kebahagiaan akhirat. Wala dan tidak pula akhirat tahu orang yang meninggalkan akhiratnya lidunyahu untuk kepentingan hidup di dunianya. Hatta sehingga yusibu mendapatkan siapa orang minhuma dari kedua-duanya, yaitu dunia dan akhirat, jami'an semuanya. Jadi orang iman itu harus mengejar dunia dan akhirat. Tapi seperti tadi, kalau antara dunia dan akhirat tadi sedang bertabrakan waktunya, bersamaan, kepentingan akhiratnya harus diutamakan. Fa'inna dunia, karena sesungguhnya dunia itu balagun adalah bekal ilal akhirati untuk menuju akhirat. Nah, karena dunia itu juga ada fungsinya, yaitu bekal untuk menuju akhirat. Wala takunu, dan jangan ada siapa kamu sekalian iku kalan orang yang menggantungkan diri ala nasi atas pemberian orang lain. Jadi kalau memang ada kesempatan untuk bekerja, ya harus bekerja, kecuali kalau ada halangan. Nah, berarti bekerja itu adalah ibadah. Hal tersebut juga diriwayatkan dalam hadis yang lain. An Ali, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Ali, Sami itu telah mendengar siapa aku Ali, Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqulu sedang bersabda siapa Nabi, tahta dili ars, adalah ada di bawah naungannya arsnya Allah, yauma la dila, pada hari sama sekali tidak ada naungan illa dilluhu kecuali naungannya Allah. Rojulun seseorang, khoroja yang telah keluar siapa rojul, doriban karena sedang bepergian fil arti di dalam bumi, yatlubu yang mencari siapa rojul min fadlillah sebagian dari rezekinya Allah, yauduhu yang kembali siapa rojul bihi dengan rezekinya Allah itu ala iyalihi kepada keluarganya. Jadi seorang laki-laki kepala rumah tangga yang keluar rumah bekerja mencari rezekinya Allah yang akan digunakan untuk menghidupi keluarganya itu nanti derajatnya tinggi sekali, yaitu mereka akan diberi naungan di hari kiamat, diberi perlindungan oleh Allah. Pada waktu itu kebanyakan orang kepanasan, dia tidak kepanasan karena dinaungi oleh arsnya Allah. Berarti bekerja itu adalah ibadah berpahala. Hal tersebut juga disebutkan di dalam hadis yang lain.
An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, Jaa telah datang sapa rajulun seorang laki-laki ila nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bertanya siapa rajul, ayul kasbi, manakah di antara perolehan harta afdolu yang lebih utama? Ya Nabi, seseorang itu memperoleh harta yang paling utama didapat dari mana? Faqala, maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perolehan harta yang paling utama itu adalah amalu rajuli, hasil kerjanya seseorang, biadihi, dengan jerih payah tangannya sendiri, wa kulu bai'in, dan setiap jual beli, mabrurun, yang baik transaksinya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah iku yuhibbu, senang siapa Allah, al mukmina, pada orang iman, al muhtariqo, yang bekerja, waman, dan barang siapa, kada, yang telah bersusah payah siapa orang, ala iyalihi, untuk kepentingan keluarganya, karena maka ada siapa orang iku kal mujahidi, seperti orang yang berjihad fisabilillah, di dalam jalan Allah, azza, yang maha mulia, wajala, dan maha agung. Jadi orang bekerja itu seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Jadi yang penting niatnya digunakan untuk mengetahui perintahnya Allah Rasul. Berarti bekerja itu adalah perintahnya Allah Rasul. Dan bekerja apapun macam kerjanya, betapapun hinanya pekerjaan itu, lebih baik daripada meminta-minta. Ingatlah ada sebuah hadis, an Abi Ubaidin maula Abdurrahman ibni Auf, anahu, sesungguhnya Abi Ubaid iku sami'a, telah mendengar siapa Abi Ubaid, Abu Hurairah, pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqulu, sedang berkata siapa Abu Hurairah, qala, telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bunyinya, la ayah tatiba, niscaya jika mencari kayu sapa ahadukum, salah satu dari kamu sekalian, husmatan, satu ikat, ala dohrihi, yang dipikul di atas punggungnya, kemudian dijual, lalu digunakan untuk menghidupi dirinya, iku khairun, lebih baik, min ayas ala, daripada jika meminta siapa rojul, siapa ahad dan pada orang lain, fayu tiyahu, lalu memberi siapa orang lain tersebut kepada ahad, au yamna'ahu, atau tidak memberi siapa orang lain pada ahad. Jadi seberapapun hinanya, meskipun pekerjaannya hanya mencari kayu bakar yang bertebaran, yang tidak berguna, dikumpulkan kemudian dijual untuk makan, itu lebih baik daripada meminta-minta. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis lain yang bunyinya adalah demikian, an Aisyah, dari Aisyah, qolat, berkata siapa Aisyah, qola, telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ina atyaba ma'akala, sesungguhnya sebaik-baiknya apa-apa yang memakan sapa ar-rajulu, seorang ayah, iku min kasbihi, dari hasil kerjanya seorang ayah, wa inna waladahu, dan sesungguhnya anaknya ayah tersebut, iku min kasbihi, makan dari hasil kerjanya sang ayah. Di dalam hadis lain juga disebutkan, anil Mikdam ibni Ma'di Karib az-Zabadiyu, an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, maka sabah, tidak memperoleh harta, sopo ar-rajulu, seorang kepala rumah tangga,
kasban pada perolehan harta, atyaba yang lebih baik, min amaliyatihi dari hasil kerjanya orang itu. Jadi seorang kepala rumah tangga itu lebih baik memiliki hasil itu dari hasil kerjanya sendiri. Wama dan apa saja angfako yang telah menginfakkan sopo ar-rajulu seorang kepala rumah tangga ala nafsihi atas dirinya sendiri, wa ahlihi dan atas istrinya, wa waladihi dan atas anak-anaknya, wa khotimihi dan atas pembantunya, fahuwa maka infak kepada diri sendiri, kepada istri, kepada anak-anak dan kepada pelayan iku sodakotun bernilai sodakoh alias berpahala. Jadi bekerja itu adalah perintahnya Allah dan Rasulnya. Maka dari itu bagi Anda sekalian yang bekerja, silahkan bekerja, tapi jangan sampai salah niat. Bekerja jangan untuk menumpuk-numpuk harta, tapi semata-mata mengerjakan perintahnya Allah dan Rasulnya. Dan bagi Anda yang telah mendengarkan pengajian ini, ya, silahkan diberitahukan kepada rekan-rekan Anda, disampaikan secara lisan atau terserah, yang penting Anda bisa menyampaikan, ya. Biar nanti Anda juga mendapatkan pahala dari penyampaian Anda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bunyinya kurang lebih demikian, inna mimma yalhaqu, sesungguhnya sebagian dari apa-apa yang akan menyusul al-mu'mina pada orang iman, min amalihi dari amalnya, wa hasanati dan beberapa kebaikannya, opo ilman allamahu yang telah mengajarkan siapa orang pada ilmu itu, wa nasarohu dan yang telah menyebarluaskan siapa orang pada ilmu itu. Jika Anda menyebarkan ilmu ini sehingga orang-orang giat bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka Anda juga mendapatkan pahala atas pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang Anda kasih tahu. Semoga pertemuan kita hari ini oleh Allah diberi manfaat dan barokah. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.